Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di Kota Malang, tepatnya berada di depan gedung finishing karoseri Adiputro, Malang. Hari ini aku akan ikut menjemput kelahiran 5 unit bus spesial yang ini sebetulnya bisa dibilang PO pendatang baru ya untuk di Pulau Jawa ini. Sebelumnya PO ini cukup dikenal di rute dari Lombok ke Bima. Itu namanya SPS. Hari ini dia akan ngerilis 5 unit bus, 3 tronton dan 2 Mercy 1626, semuanya kelas sleeper dan akan dijalankan di jalur baru. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok aku kesini malam-malam, nggak dari tadi siang? Tadi itu sempat agak miskom sih teman-teman. Tadi itu awalnya bisa kayaknya nggak jadi keluar hari ini deh. Oke, aku nggak jadi berangkat, aku masih stay di Blitar. Terus sore hari sekitar jam setengah 4 aku ditelepon. Ternyata jadi keluar ke arah Semarang. Oke, langsung aja aku berangkat dan kebetulan besok aku juga ada agenda di sekitaran Muria Raya di daerah Jepara. Gak perlu lama-lama lagi, kita akan lihat spesial unit dari PO SPS ini. Yuk langsung aja masuk ke dalam. Nomor 5 unit Armada Jetbus 5 DCXL dari karoseri Adiputro untuk PT Sahabat Perjalanan Sejati atau SPS Liner. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang paling meriah pada hari ini, hari yang bersejarah, produk baru, inovasi terbaru dari karoseri Adiputro untuk rute terbaru ya dari PO SPS Liner. Menurut saya ini cukup tanggap dan jeli melihat market, karena produk ini baru kita perkenalkan di JAW ya, dan langsung dari SPS segera menangkap varian baru ini untuk kebutuhan pelayanan masyarakat. Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di dalam gedung finishing karoseri Adiputro. Terlihat ada full ini jalur sampai ke belakang. Yuk kita langsung aja menuju ke sana teman-teman ya. Nah, dari line produksi yang finishing ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 5-nya diisi oleh PO SPS Liner ini teman-teman. Nah, dia ada 2 tipe nih. Dan sebelum aku akan review lebih jauh, kalau kalian dulu pernah lihat videoku naik bus Surabaya Indah SPS, itu dia punya bus dengan sasis Mercy 1626 Matic, lalu 1626 Euro 4 dan 2445 tronton. Nah, trontonnya itu pernah aku review juga. Dia itu adalah bus dengan predikat kapasitas sleeper terbanyak se-Indonesia kala itu. Mungkin saat ini juga masih sih, cuman ada beberapa karoseri lain yang juga udah mempunyai kapasitas serupa, yaitu 43 seat. Nah, di karoseri Adiputro dia juga bikin lagi teman-teman 43 seat, tronton 2445 ada di sana, jumlahnya ada 3. Tapi sebelum kita jalan ke sana, kita akan sedikit review di unit yang ini dulu teman-teman. Nah, ini adalah Jetbus 5 DC XL, Dream Coach XL. Ternyata DC XL itu nggak cuma di tronton, cuman yang di 1626 pun juga DC XL teman-teman. Ketika pas kita mau nge-review, ini ternyata bisnya udah jadi teman-teman. Oke, nanti aja kita review sambil jalan ya. Hari ini bus ini akan menuju ke Semarang. Jetbus DCXL Dream Coach. Ini full sleeper 21. Mungkin yang namanya DCXL itu adalah sleeper 21, bukan yang tronton ya. Iya, ternyata juga ada yang versi non tronton tapi namanya juga DCXL. Seperti teman-teman ketahui, SPS itu kalau pakai livery simple banget, warnanya hitam gini. Yang tronton yang dari karoseri Laksana pun yang kemarin aku naikin juga warnanya hitam. Cuman ini tulisannya SPS Liner, nggak ada tulisan Surabaya Indah lagi. Warnanya hitam, ada tulisan SPS Liner, gede banget di bagian kacanya. Di belakang ada tulisan Sky Team, dan ini adalah bus dengan sasis Mercy 1626S. Untuk saat ini yang Mercy 1626S dan L, yang non suspensi dan suspensi itu dikerjakan atau dirakit di Cikarang, tapi masih dalam lisensi
di ICV, Daimler India Commercial Vehicle. Untuk yang Mercy 1626S, sekarang kok kayaknya banyak yang suka 1626S karena apa? Yang pertama, sekarang udah bisa bagasi tembus sama kayak 1626L, dan suspensinya dia menggunakan suspensi tipe wide. Jadi kayak suspensi Mercy Osor kayak gitu teman-teman. Yang ada banananya di sini, dan ini buatan dari karoseri Adi Putro. Jadi dibandingkan dengan punyanya yang 1626L yang dari pabriknya udah suspensi tapi dia masih narrow, ini dikasih wide. Jadi dengan suspensi wide itu dia akan lebih stabil walaupun dikasih bodi tinggi. Ini kayaknya tingginya kurang lebih 3,8 ya. Jam lembur telah usai. Oke, kita lanjut. Sirenenya udah selesai. Dia ini menggunakan mesin OM 906LA. 906LA ini sama kayak 1526, 1626 Euro 3, dan ini sekarang udah Euro 4, masih menggunakan kode mesin yang sama. Mungkin Mercy nggak mau ganti kode mesin karena biar apa yo, familiar lah dengan market Indonesia, dan apa ya, suku cadang juga banyak melimpah gitu. Ganteng banget, warnanya hitam, ada tulisan Sky Team. Untuk kapasitasnya aku masih kurang tahu ini berapa. Nanti kita akan hitung atau kita tanya sama teman-teman yang ada di Adi Putro. Unit yang kedua. Jadi dia nanti akan diposisikan di baris. Untuk yang satunya udah di belakang sana teman-teman. Nah ini nih teman-teman, bus SPS Liner yang Mercy 2445. Berarti sekarang SPS punya berapa tronton ya? 1, 2, 3, 4, 5 yang udah kelihatan bentuknya. Masih ada yang di dalam karoseri teman-teman. Kayaknya langsung berangkat nih. Asli ganteng banget. Satu unit ini lagi dipersiapkan karena yang terakhir ini yang agak apa ya, perlu penanganan khusus, yang nickname-nya Revan. Wah, dia anaknya ya. Oh, di situ. Jadi nama-nama yang tronton ini tuh nama-nama anak dari owner PO SPS ini teman-teman. Ada yang Revan, Gasardika, sama yang satu lagi Asmiranda. Kita review yang di depan dulu teman-teman. Kalau teman-teman lihat nickname-nya ini pasti bisa nebak siapa yang bakal jadi drivernya. Ini bukan sih? Hahaha, iya. Asmiranda Paradise Reborn. Wah, ini adalah unitnya yang akan dibawa oleh Pak Bro, driver legend PO Haryanto, sekarang di PO SPS ini teman-teman. Dia ini menggunakan sasis dari Mercy O500 RSD 2445, sasis premium tronton 6x2 dari Mercedes-Benz yang didatangkan langsung dari Brazil menuju ke Indonesia. Liverynya hitam kayak gini, kalau malam nyaru, nggak kelihatan sama langit, sama-sama hitamnya. Kita akan review semaksimal mungkin. Tadi kita mau wawancara sama Pak Bro, beliau masih di sana. Oh itu tuh orangnya habis ini kesini. Kita tanya ya, ini bus akan jalan kemana? Boleh dibilang ini adalah bus dengan teknologi paling canggih di Indonesia untuk saat ini ya. Karena untuk saat ini di tahun 2026, bus dengan fitur ADAS yang biasa disematkan oleh pabrikan-pabrikan mobil canggih itu ada di dalam bus ini teman-teman. Seperti yang kita tahu, aduh nggak kelihatan di sini ya. Kita coba mendekat ke sini. Nah ini ada kotak. Nah, kotak ini tuh adalah kotak sensor membantu ADAS-nya. Jadi ADAS-nya ini ada kayak lane departure warning system, active brake assist, dan adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control itu dia misalkan di setting 100 km per jam nih, jalan selalu di depan ngerem, dia akan otomatis ngikutin, atau misalkan depan memperlambat, dia juga akan memperlambat lajunya. Ini otomatis by system. Lalu active brake assist, aku kemarin tuh dikasih tahu sama drivernya Juragan 99 yang 2445 ini ya. Jadi di sini misalkan ada orang nih
nyebrangin. Terus di situ ada sensornya kan, dia nggak bakal bisa jalan. Jadi membaca ada objek, fitur safety-nya lah. Cuman ini masih perlu dikaji ulang sih menurutku. Dan menurutku untuk active brake assist dan cukup apa ya, bisa dibilang terlalu canggih untuk Indonesia saat ini. Kalau ini departure warning system jelas dia akan memperingatkan driver kalau misalkan pindah secara agresif atau terlihat ngantuk, meleng gitu, dia akan membaca by sistem teman-teman. Bus ini panjangnya kurang lebih 13,5 meter, untuk tingginya 3,85, 3,9 gitu loh. Dia setara SHD lah ya. Kayak gitu. Dan dari depan sampai belakang ini bisa diisi full kurang lebih sekitar 43 penumpang. Ada tulisan CR7-nya nih. Ngefans sama Cristiano Ronaldo nih. Drone juga udah siap. Ya mundur nih teman-teman. Nah, salah satu ownernya tuh Abah Toto, yang kalau teman-teman lihat di TikToknya Abah Toto, yaitu beliau. Oke, udah keluar. Nih, Pak Bro lagi koordinasi dengan Pak Kolis. Pak Bro? Selamat malam. Selamat malam. Niki panjenengan? Oke. Parades Ribuan. Rutenya pundi, Pak? Kemungkinan ya ini kemungkinan. Kemungkinan. Kalau nggak salah itu mana? Polres Denpasar. Polres Denpasar. Polres Jakarta dan sekitarnya Denpasar. Oke, siap. Oke, kalau tak tumut jenengan nggih. Oke, baik. Sampai Semarang toh? Oke, siap. Nggih. Kita sekarang menuju ke paling belakang. Tronton yang ketiga kayaknya udah persiapan kelar deh, teman-teman. Ini tronton kedua, nickname-nya Gasardika. Seperti biasa kalau ada 2445 pasti velgnya aluminium merek Alcoa. Karena kalau nggak salah kerjasama dengan Alcoa teman-teman dia. Sampai belakang cuy. Mentok loh sampai sana. Tuh 2, 3, 4, 5. Dia mundur biar bisa ditutup. Oh, dibuka gitu kan, cakep ya. Udah persiapan mau berangkat menuju ke Semarang. Asli gagah banget. Beda angin-anginnya teman-teman. Tasnya Mercy 2445. Tapi sekarang kayak Volvo pun juga pemiliknya itu request dikasih kayak gini, karena kalau dilihat dari luar gagah banget nih. Kasih angin-angin kiri kanan kayak gini. Lah, panjang banget ya, kayak kereta api cuy. Set. Nah, habisnya di sini. Aku sebenarnya belum sempat masuk ke sini, belum sempat ngitung. Tapi aku tadi tanya sama salesnya Adi Putro yang nangan ini, Komario. Ini adalah sleeper dengan kapasitas 35 seat. Sedangkan yang tronton itu 43. Jadi ada selisih 8 bangku antara tronton dan non tronton. Selisih 8 bangku, tapi kalau dikalikan beberapa kali perjalanan gitu yo lebih cuan ini sih. Makanya SPS bikin trontonnya banyak banget. Dan coming soon di karoseri Ungaran juga di dalam masih ada teman-teman. Ngeri asli. Tapi kalau aku lihat warnanya, aku lebih seneng yang warna gold ini yo. Ini warna gold. Harusnya yang warna putih itu ini sih. Ini yang gold. Karena kan premium, lebih premium. Emas. Kalau ini yang silver gitu, perak gitu. Cuma nggak tahu, mungkin lebih senang dikasih di sini yang 1626-nya warna gold kayak gini. Ini sampai belakang kita bisa lihat produksi ke sana nih. Wah, banyak double decker, jangan. Rahasia perusahaan. Oh, udah mau ditutup tuh. Kita ke depan aja. Van, nyetir no. Revan no. Wale. Nah nih, nickname-nya Revan, ini orangnya.
Van, aku tanya sekalian dong. Ini kapan rencana mau jalan? Rencana pertengahan puasa. Pertengahan puasa? Oke, siap. Perkiraan. Oh, Perkiraan itu minggu depan atau awal-awal puasa. awal-awal puasa ya? Oke, siap. Nah, Mas Bagas, unitnya di tengah itu. Yang tertonton ini Jakarta Denpasar ini phone ya? Iya, Jakarta dan Pasar. Yang 1626? Tayu dan Pasar. Tayu Denpasar. Oke, siap. Pak Bro sibuk ya? Artis tenan kok. Artis ke? Aku artis. 5 unit bus SPS dirilis dari Karoseri Adi Putro jam 8 malam menuju ke Semarang. Di POM Adi Putro langsung disambut teman-teman yang biasa hunting di sini. Ono Isyam ini. Bayo. Oke. Dak monggo dilanjut. Yuk. Nah, setauku untuk bus yang keluar dari Adi Putro itu satu unit ini dapat jatah 20 liter dari Adi Putro. 20 liternya tuh berupa Dex teman-teman ya. Dua tipe sasis ini kan sudah di atas Euro 3. Ini Euro 4, sedangkan yang ini Euro 5. Idealnya dikasih minumnya itu harusnya Dex lah. Cuman karena kalau dikasih Dex nanti tiketnya bakal mahal banget, akhirnya dikasih solar biasa karena untuk menekan kos operasional dan biar harga tiketnya murah. Dan untuk mencapai Euro 5, dia ini nantinya akan dibantu oleh cairan AdBlue, sama kayak Volvo sama Scania juga dikasih AdBlue. Yang Euro 4 tanpa AdBlue cuman Hino doang teman-teman, lainnya pakai AdBlue, cairan pembersih emisi. Oh iya, ini masih ngantri, kita coba nge-review yang 1626, kayaknya asik nih. Kita sekarang ke belakang sini teman-teman. Nah, kita tutup. Nah, seperti ini. Ya, kayak Jetbus 5 yang kemarin dipamerkan di GJAW ya. Seperti ini, cuman kayaknya ada apa ya? Perubahan dikit ya. Ini dikasih kayak gini. Lah, tapi agak kocak. Ntar mungkin bisa dibenahi sih. Tuh, mati. Habis bos solarnya. Oke, aman, nyala lagi. Bisa kita lihat teman-teman, itu ambient light-nya di pilar depan kayaknya baru, aku baru lihat. Atau emang yang Jetbus front row ini, Jetbus 5 front row, nama lain dari Grand Captain, yang di depan ada sleeper, di atasnya kru ini. Kayak gitu, aku kurang paham sih. Untuk naiknya kayaknya enak deh. Ini ada tangga, lalu pegangan ini langsung bisa masuk. Cuman kalau dibilang sempit pastinya, karena ini kan seat 21 dibandingkan dengan seat 11 pasti lebih longgar yang seat 11. Kayak gini teman-teman. Ini ada personal entertainment, terus di atas itu ada
lampunya, ada port USB dan Type-C-nya. Di atas ini ada CCTV, jadi aman. Ini ada tempat untuk nyimpen barang. Kita geser ke belakang ya. 2, 1. Atas bawah, jadi kalau misalkan kalian nggak tahan dingin, pilih yang bawah. Enak yang bawah ini juga dia untuk masuk ke dalamnya ini lebih enak dibandingkan dengan yang atas. Yang atas harus effort naik-naik nih. Jadi kalau yang atas itu biar anak-anak muda aja, tapi kalau orang yang sepuh atau orang yang mageran, pilih yang bawah. Kalau kalian bepergian sendirian, pilih yang satu. Kalau bepergian berdua atau bawa anak, orang tua, pilih yang double gini. Rapi banget sih kerjanya di Putro nih. Ini juga ada finishing touch-nya, enak banget dilihat. Avotnya ini tersambung dengan sinyal WiFi harusnya. Nah, di sini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, seingatku yang warna merah itu dia isi. Kalau yang warna biru dia itu kosong karena ada sensor kehadiran berupa sensor gerak. Sebelah mana ya di sini ya? Ada gak ya? Harusnya ada. Oh ini nih. Nah di sini sensornya teman-teman. Tuh. Double. Totalnya ada 35 seat. Wah ini bener-bener cuan banget nih. 35 loh. Kelasnya di atasnya super eksekutif, kelas sleeper lah. Harganya bisa di atasnya super eksekutif. Makanya aku bisa bilang ini super eksekutif killer nih. Pengusaha bus juga akan memilih ini sih. Tapi walaupun kalau boleh bilang nyamannya dengan seat 21 yang atas bawah gini, yang sleeper, mendingan seat 21 yang biasa sih menurutku. Di baling belakang ini ada tempat istirahat kru. Lumayan sih. Buat satu orang cukup untuk driver gantian. Toiletnya di sebelah sini ternyata. Oh, enak yo. Dari sini, biasanya sini tuh buat full sleeper apa gimana gitu. Enggak ternyata. Set loh. Ini toiletnya mewah. Ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja, nggak bisa buat buang air besar. Tutup lagi. Ini ada smoking area dan apa lagi? Oh, kayak semacam mini pantry. Coba mini pantry di atas gini yo. Aku membayangkan hal yang tidak. Bayangin goncangan, ini air panas, kita duduk sini, kepala di sini. Terus ini untuk tempat untuk naruh apa ya? Kayak semacam pop mie, kopi dan sebagainya gitu mungkin. Terus bikinnya nggak gimana? Oh bikinnya gini bisa sih, enak. Ya semoga aja. Oh gini, berarti jangan di fullin gitu. Nanti kasih aturan atau gimana itu jangan dipenuhin gitu, biar nggak misalkan tumpah nggak kenain bawah. Itu sih teman-teman. Ini bisa dibuka. Smoking area apa nih? Tangganya nggak terlalu curam, aman. Oke, cukup di sini. Kita sekarang geser ke yang tronton. Kita pindah ke tronton. Tadi nggak ngetes. Kita ke unit Revan untuk nge-review yang trontonnya. Sebenarnya sama aja sih teman-teman, cuman kapasitasnya lebih banyak, 8 kursi. Ini adalah interior trontonnya nih teman-teman. Kalau dilihat kayaknya lebih dalam dibandingkan dengan 1626 tadi. Ini udah berangkat menuju ke arah Semarang. Bisa kita lihat juga sama nih,
ada 2 sleeper yang ada di depan sini. Wah, misalkan ini jalan Jakarta Denpasar berduaan di depan sini sleeper damai. Kalau misalkan sendirian juga bisa di sini. Nah, kalau dilihat di sini, wah yang sana lebih panjang lagi teman-teman. Lebih jauh lagi ke sananya. Tapi kayaknya ada perbedaan spek di bagian belakang deh. Kalau untuk interior yang dalam ini fasilitasnya sama aja sih. Standarnya Jetbus 5 tapi yang high end gitu, yang sleeper high end. Nah ini ada sensor gerak, kita di sini dia langsung ganti warna jadi merah. Ganti merah loh, ya kan? Sensor gerak. Kalau enggak ya dia balik lagi warna biru. Nah, untuk tampilan TV-nya kayak gini teman-teman. Ini basisnya Android, jadi bisa buat YouTube-an, Netflix-an, bebas. Yang belakang ini toiletnya mana ya? Oh, toiletnya di... Loh, nggak ada. Nggak ada cuy. Ini tempat istirahat kru. Kalau tadi kan di sebelah sini toilet sama smoking areanya. Oh, iya ding. Ini kan pintu tengah yo. Aku lupa. Jadi toiletnya ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Dan untuk mini pantry-nya ada di sini. Jadi ini kayaknya lebih safety daripada yang 1626 tadi. Ini ada tempat untuk naruh botol, minuman dan sebagainya. Ini pemanas airnya di sini. Oke, kita langsung ke sini. Ini ada toiletnya teman-teman. Toiletnya kayaknya cukup curam ya. Ya standar sih untuk toilet tengah. Kita buka, mati, kita nyalain. Oh, belum dinyalain depannya. Ya kayak gini teman-teman toiletnya. Standar. Apa kita coba ke depan sana yuk, ke tempat sleepernya. Teman-teman, sekarang udah berada di bagian atas nih, Grand Captain bagian atas. Sekarang emang lagi tren-trennya karoseri bikin sleeper posisinya di atasnya driver kayak gini ya. Ini emang bener-bener cuan banget sih, memanfaatkan space sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kayak gini, ini udah mentok bisa dibuat 43 seat dari depan sampai ke belakang sana. Jadi untuk saat ini 43 seatnya adalah rekor sleeper dengan jumlah terbanyak dalam satu bus yang punya Surabaya Indah SPS ini, lalu Borlindo, dan juga satu lagi Bintang Zahira. Tapi ada lagi aku lupa, ada nggak ya? Ntar kalau ada tambahin ya teman-teman. Dan untuk safety, setiap seat itu dikasih seat belt. Di depan sini ada, dan di belakang pun juga ada teman-teman. Nah ini adalah pandangan ketika kita duduk teman-teman. Jadi TV ini lah kebalik masangnya. Iya kebalik nih cuy. Lagi tombolnya di sini. Oh bisa diputar balik lagi kok. Kalau misalkan pengen lihat pemandangan diginiin aja. Set. Nah gini. Bisa lihat view ke depan. Kalau pengen lihat TV diginiin set gitu. Atau gini. Nah lebih safety sih gini. Ada lampu bacanya. Keren sih tempatnya, domnya ini. Aku lihat malah kayak tentrem ya. Punya tentrem juga kayak gini modelnya, cuman dalamnya beda. Di sebelah sini tempat untuk naruh sesuatu. Bisa menaruh sepatu, bisa naruh tas. Tapi kalau buat 3 gini kayak kurang deh. Jadi tas-tas kecil aja. Sekarang kita geser ke yang sebelah sini ya, yang double. Nah ini adalah gambaran ketika kita ada di seat yang double di atas kayak gini. Untuk pengaturan TV-nya bisa diatur sedemikian rupa, bisa digeser-geser gini. Ini juga bisa digeser kayak gitu.
biar kita bisa maksimal dalam melihat pemandangan di sini. Itu sih teman-teman. Cuman yo dengan adanya ini jadi agak lebih sempit sih vibes-nya. Dan misalkan di sebelah ini orang gak dikenal, bisa kita tutup kayak gini. Set. Nah, jadi ngorok kita atau kita tidur mulutnya mangap gitu aman. Tapi rata-rata yang pesen 2 gini adalah orang yang kenal sih. Perginya berdua gitu. Ini juga ada armrestnya. Rebahan Jakarta Denpasar 24 jam. Ready. Nah ini kita udah persiapan mau berangkat, aku tak ikut Pak Bro lagi. Ikut jenengan Pak nggih? Oke, siap. Nggih, soalnya sing liyane sik pedes. Oke. Lek jenengan kan pun mboten to. Oke, baik. Para di Cirebon. Parah di Cirebon. Soalnya yang di sini yang nickname-nya Revan sama yang di situ sebelah itu kan dia baru keluar dari karoseri. Jadi masih ada cat bekas catnya tuh. Jadi di mata itu pedes banget. Kasihan. Tapi yang punya Pak Bro kan unit pameran. Jadi udah netral kondisinya. Oke, ada Mas Taufik nih, udah jauh-jauh dari Bima ya. Kapan ke Bima? Dari Bima? Tanggal 11 Oh, naik kapal yo. naik kapal. Oh, Tanggal 7 dari Pelabuhan Lembar Lombok ke Tanjung Perak. Oh, langsung 20 ke sini. jam. Oke, Sampai siap. tanggal 12 kemarin Oh siang. iya, oke. Kita naik ke Pak Bro aja. Yes, ayo kita bareng-bareng. Yo. Oke. Tunggu Pak G. Oke, siap. Nggak boleh gede. Tak nyelehan sih, napa? Sepatu. Tak pikir pedesnya wis ilang bae sih enek. Hati-hati Pak Santoso. Ayo, Mas, ayo, Mas. Sih nggak bisa disarter pun Pak, Pak. Yang tadi yang mana ya? Yang namanya Revan. Oh. Evan yang dibawa sama si Yuda, Trans ya? Pon biasa ya Pak, damel 2445 Pak. Iya, sama. Kan teng Lombok Bima damel 2445 cuma Iya, dengan. sosok. Sos ya? Oke. Tapi ini belum bisa di remap, belum di remap. Oh, belum dia Oh. belum diudah-ade. Masih abut. Isek perawan. Iya, makanya membawa gadis ya belum mau. Iso ya Pak Bro. Ini berarti langsung Semarang ya Pak nih? Iya. Nggak berhenti-berhenti toh? Nah, Oke, siap. Jam segini dong nyampe Semarang masih jam berapa? 5 jam lah. 5 jam. Santai 5 jam. santai aja. Subuh lah udah nyampe. Sebelum subuh harusnya. Nyetir Revan nih. Ya, Revan nggak ikut tuh kok. Oh, Revan di mobil, di bis. Ya, iya ikut bis kita. Pak Kolis berarti. Kita hari ini ini udah mau belajar dan sana jam berapa itu? Rencang kulon itu paling jam kalih pun masuk Semarang. Oh gini, kalau jam kali masuk Semarang suruh tahu Mojopahit aja toh, dia kan lewatnya Mojopahit itu. Di jam 22.59 kita udah sampai di gerbang tol Kejapanan. Dan di sini kita akan mundur untuk rehat sejenak. Ibi sudah lepas dari Kejapanan. Aku tak tidur teman-teman. Asli ngantuk banget. Menikmati suspensi Mercy 2445 ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di tujuan. Kalau dilihat dari jamnya, jam 4 kita udah masuk. Sebenarnya kalau tak cek di map, ini tuh udah bukan di Semarang ya, di Demak masuknya. Kecamatannya Meranggen. 5 unit masuk di garasi. Nah, abis ini busnya akan kir karena platnya H ini, plat Semarang, dan akan segera jalan di jalur trontonnya Jakarta Denpasar, yang itu Tayu dan Pasar. Yang jelas harganya bakal jadi sleeper termurah kayaknya nih, dengan 43 seat harganya bisa ditekan. Mantap banget. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Bye bye.